Kami dari kelompok kesehatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemateri pertama akan dipaparkan oleh Afifatun Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yang akan saya paparkan yaitu tentang hubungan air dengan kesehatan. Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, namun air yang disediakan untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk keperluan MCK juga dapat memberikan dampak yang merugikan bagi manusia beserta lingkungan. Saja terjadi jika air yang diberikan tidak memenuhi syarat kualitas sanitasi dan higien yang dibutuhkan. Karakteristik air. Secara umum, karakteristik air dalam menentukan kualitas air yang pertama yaitu karakteristik berdasarkan parameter fisik. Yang kedua yaitu karakteristik air berdasarkan parameter kimia. Yang ketiga yaitu karakteristik berdasarkan parameter mikrobiologis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001, jenis air dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu air permukaan, air tanah, air hujan, dan mata air. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri yang kedua akan dibawakan oleh Sri Atun. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Kemudian yaitu ada pengaruh air terhadap kesehatan, yaitu satu, pengaruh air secara langsung terhadap kesehatan sangat tergantung pada kualitas air dan terjadi karena air berfungsi sebagai penyalur atau penyebab penyakit ataupun sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Kemudian yang kedua, pengaruh air secara tidak langsung adalah pengaruh yang timbul sebagai akibat pendayagunaan air yang dapat meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan masyarakat. Next. Di sini kemudian ada penyakit yang ditularkan melalui air. Yaitu ada satu, waterborne disease, yaitu penyakit menular yang disebarkan oleh air secara langsung di antara masyarakat, disebut penyakit bawaan air atau waterborne disease. Menurut Slamet 2002, beberapa penyakit bawaan air yang sering ditemukan di Indonesia diantaranya yaitu kolera, tifus abdominalis, hepatitis A, dan disentri amoeba. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Esi. Water based disease yaitu penyakit yang ditularkan air pada orang lain melalui persediaan air sebagai pejamu, host, perantara, atau agens penyebab yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh, faktor atau sebagian intermediate host yang hidup di dalam air, misalnya schistosomiasis dan penyakit akibat Dracunculus medinensis. Selanjutnya, water-based disease yaitu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan kebersihan perseorangan dan air bagi kebersihan alat-alat terutama alat dapur dan alat makan. Pada mekanisme ini terdapat dua cara penularan yaitu A. Infeksi melalui alat pencernaan, B. Infeksi melalui kulit dan mata. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pemateri keempat akan dijelaskan oleh Dinda.
Yang keempat yaitu water-related insect vector. Water-related insect vector adalah jenis penyakit yang ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Contoh filariasis, dengue, malaria, demam kuning. Insekta demikian disebut sebagai vektor penyakit. Beberapa penyakit yang disebarkan vektor penyakit diantaranya antara lain filariasis sama penyakit demam berdarah. Next. Cara pencegahan penularan penyakit melalui media air atau makanan dapat dilakukan antara lain dengan cara penyakit infeksi melalui saluran pencerna dapat dilakukan dengan cara sanitation barrier yang yaitu memutus rantai penularan seperti menyediakan air bersih, menutup makanan agar tidak terkontaminasi oleh debu dan lalat, buang air besar dan membuang sampah tidak di sembarang tempat. Yang kedua, penyakit infeksi yang ditularkan melalui kulit dan mata dapat dicegah dengan higien personal yang baik dan tidak memakai peralatan orang lain seperti sapu tangan, handuk, dan lainnya secara sembarangan. Yang ketiga, penyakit infeksi lain yang berhubungan dengan air melalui vektor seperti malaria dan demam berdarah dengue atau DBD dapat dicegah dengan pengendalian vektor. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk review jurnal akan dijelaskan oleh Saudara Nurwandi. Baik, di sini jurnalnya judulnya hubungan antar sumber air dengan kejadian diare pada warga kampung baru Halerajo, Wonokromo, Surabaya. Next. Penyebab, yaitu dari jurnal tersebut faktor penyebab utama diare yang terjadi di kampung Wonokromo yaitu 1. Sumber air yang dimana 60% sumber air buruk dan 40% sumber air baik, dimana pada masyarakat di wilayah tersebut pada tingkat sosial menengah ke atas. 2. Pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan higienitas dan sanitasi lingkungan sehingga menyebabkan pencemaran air. Pada saat peneliti melakukan observasi dan memperoleh data sebagian warga menggunakan air bersumber dari air sungai dan sumur. Dan warga yang menggunakan air tersebut mendapat risiko diare, ada kontak langsung dengan organisme dalam air. 3. Penggunaan sumur dan jamban yang tidak memenuhi persyaratan. 4. Di mana rata-rata warga memiliki jamban yang letaknya langsung bersebelahan dengan sumur, sehingga dapat mencemari sumur sebagai sumber air. 5. Sumber air minum warga yaitu air isi ulang atau galon, atau membeli air PDAM per liter. Next. Dampaknya yaitu dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit diare ataupun DBC, dan meningkatkan pencemaran air akibat kurangnya pengetahuan warga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang sudah memberikan penjelasan. Selanjutnya akan dibuka sesi pertama, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan yang ingin bertanya, diberi 3 slot pertanyaan. Saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan waterbornesis? Apa yang dimaksud dengan waterbornesis? Waterborne disease. Iya. Disease, Man. Oke. Waterbomb tuh permainan anak-anak ya. Di motornya. Aduh. Ya, kan sisa 2 slot
pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Ditunggu. Oke, sambil nunggu yang lain, saya mau tanya dah, bagaimana cara menurut kalian air yang terkontaminasi dengan tinja? Itu bagaimana cara mengatasinya? Baik, sambil menunggu pertanyaan, Naif Farihadatul Aisyah akan menjawab pertanyaan dari Saudara Iman. Maaf, karena tadi ada kendala jaringan dari Naifah. Sekarang silakan untuk Naifah menjawab pertanyaan dari Saudara Iman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak sih suara aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iman, yaitu apa itu water bonesid. Waterborne adalah penyakit menular yang disebabkan oleh air secara langsung di antara masyarakat tersebut, penyakit bawaan dari air. Terus, hal ini dapat terjadi karena air merupakan media yang baik tempat bersarangnya bibit penyakit atau agen. Dalam mekanisme ini, kuman dari air dapat menyebabkan penyakit pada manusia yang ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem pencernaan. Nah, penyakit hepatitis A, terus disentrasi ameba, terus udah cuma itu. Jelas nggak? Jelas, makasih. Ais. Kalau ada yang mau menambahkan atau menyanggah bisa ya.
Mohon maaf Pak, izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi air yang kontaminasi dengan tinja? Seingat saya mah kayaknya pernah dijelasin sama Bapak gitu. Tapi pertanyaan saya yang masih banyak di desa saya yang ini, yang masih buang air besar di sungai. Seingat saya sih air itu tuh bisa dikasih bahan kimia gitu yang menghilangkan bakteri E. coli. Tadi saya juga baca di detik.com itu tuh ada alat penyaring limbah dan penyaring kotoran atau tinja. Nah, kemudian kalau misalkan udah dipisahkan dari bahan limbah, sampah atau tinjanya, nanti dimasukin ke truk, ada mesin namanya Andritz mesin kalau nggak salah. Namanya Andritz System. Nah, itu tuh bisa menjernihkan air. Jadi air tinjanya itu yang ada di sepiteng warga ditampung di kontainer, kemudian disaring sama alat yang namanya Andritz System. Nanti airnya keluar kayak di keran kayak gitu, nanti airnya jernih. Itu menurut pendapat kami. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bobby. Pertanyaan. Solusinya yaitu diperlukannya peningkatan pengawasan petugas kesehatan untuk melakukan sanitasi sarana air bersih dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memperhatikan sumber air yang digunakan. Dan contohnya memberikan penyuluhan tentang jarak yang sesuai persyaratan antara jamban dan sumber air di desa tersebut. Ya, minimal misalkan sumber air dengan jamban tuh jaraknya 10 meter minimal. Ya, terima kasih. Ben, kalau masyarakatnya seperti perilakunya kayak masyarakat desa Cemara yang susah sekali untuk dibilang untuk meningkatkan derajat kesehatan itu ya, Bob ya? gimana? Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Bobby. Bagaimana caranya? Kita lakukan pendekatan terlebih dahulu. Terus kita ajak petugas kesehatan tersebut. Kita harus sabar, maka beli sabar. Dengan cara pendekatannya seperti penyuluhan. Kita kasih tahu dampak atau resiko nanti yang akan datang. Gimana sih aku tuh? Intinya dikasih tahu, kita pakai pendekatan dulu, bahwa petugas kesehatannya juga, tenaga kesehatannya itu untuk membantu, memberikan penyuluhan, memberikan tentang dampak-dampak apa saja yang akan terjadi. Kayak gitu sih. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Ya. Bagaimana, Bob? Iya, udah. Tapi kan cuma ada satu tambahan lagi menurut aku, ya dari diri kitanya sendiri aja harus menyontohkan gitu. Agar mereka
kan masyarakat itu rata-rata kan kalau disuruh-suruh tuh emang susah. Jadi ya kitanya sendiri tuh harus mencontohkan dari diri kitanya sendiri gitu. Supaya mereka juga mengerti, oh ya gini, oh ya gitu gitu. Iya, kan tadi tuh melakukan pendekatan dulu sama masyarakatnya, melalui penyuluhan juga. Terus ya, sebelum kita kepada orang lain, kita contohkan dulu kepada diri kita atau orang-orang yang terdekat dulu seperti keluarga, seperti itu. Ya udah. Terima kasih. Ya, saya mau menambahkan, boleh enggak? Ya, silakan ditambahkan. Kan Bob, penyuluhan itu misalkan kita datang ke pemerintah desa dulu, ya jangan kita sendiri. Harus pemerintah desa biar adanya masyarakat yang mau ikut serta dalam program kita, Bob. Bu, ke Pak RT. Bener ya? Iya benar, Pen. Cuman kan kita tergantung masyarakatnya sendiri sih sebenarnya, mah. Kalau masyarakatnya kayak Karang Taruna atau UU pasti mengizinkan, sebenarnya mengizinkan. Cuman kalau untuk Karang Taruna kan dari kesadarannya mereka sendiri, apakah mereka juga ikut membantu atau tidak gitu. Ya tentunya membantu lah, Bob. Buat kemajuan desa masing-masing, bukan buat desanya. Iya, itu pasti ada yang membantu. Cuman kalau aku pas kemarin melakukan desa binaan di Desa Cemara itu, Karang Taruna itu tidak membantu karena apa? Karang Tarunanya juga itu tidak tahu apa-apa dan juga bermasalah sama orang desanya sendiri. Ya, kamu coba tanya Karang Taruna itu aktif apa enggak? Ya, dari kesadarannya aja, kayak aku bilang kan dari awal itu dari kesadaran Karang Taruna desanya sendiri gitu. Ya udah, Bo, buat pembelajaran kamu sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, kamu harus gencar-gencar sosialisasi sama masyarakat biar masyarakatnya sadar. Mau menambahkan juga, untuk prosesnya itu nggak instan juga kan. Saya sendiri juga ikut di desa binaan tersebut. Ternyata hampir dari semua kalangan maupun menengah bawah atas juga beberapa yang layak yang udah menengah dan atas pun masih menggunakan jambannya tuh yang di sungai, tidak dilengkapi jamban di dalam rumahnya. Dan buat merubah itu tuh butuh waktu juga, kan mereka emang kebiasaannya seperti itu. Jadi ya tadi kita lakukan pendekatan dulu. Ya benar kata Alpin, kita ke desa juga kan kemarin. Terus kita lakukan penyuluhan, kita data-data juga kan, kita cari tahu kenapa, karena mereka jawab nyaman, karena seperti itu kan memang udah kebiasaannya. Jadi buat untuk merubah kebiasaan atau adatnya mereka kayak gitu tuh ya susah, butuh waktu gitu. Jadi tugas kita, tugas Bobby juga tadi sama yang dibilang sama Nuha, tentang penyuluhannya digencarin lagi. Mungkin terus dari pihak desanya juga dikasih kayak sanksi kayak gitu, biar masyarakat di daerah tersebut tuh kayak segan gitu, takut karena udah ada sanksinya. Mereka masih melakukan karena tidak ada sanksi tegas dari pemerintah desa. Karena pemerintah desa itu cuma ngasih tahu kayak kita kan cuma kayak penyuluhan, cuma memberitahu. Tapi kalau orang tuh susah kalau dikasih tahu doang. Jadi harus kayak diberi sanksi biar mereka mengikuti seperti itu. Gimana? Iya, Dew. Itu benar. Ya, saya mau yang bermasalah itu tuh Karang Tarunanya sendiri sebenarnya, karena ya, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya, punya tuh
memakan dana desa gitu. Tapi Jadi kan susah datang dong. untuk kayak gitu kan bukan maksudnya tuh bukan sepenuhnya tanggung jawab Karang Iya. Taruna itu kalau menurut saya sih yang lebih apa ya yang berpengaruh mungkin atau yang lebih tepatnya itu ya dana desa mah kita tugasnya Bob. tugasnya itu dari tenaga kesehatan dan pemerintah desanya juga kalau Iya. misalnya jadi ya kata aku mah ya dari pihak tenaga kesehatannya mungkin terus pemerintahnya tidak menerapkan sanksi-sanksi. Kalau Karang Taruna sih kan nggak fokus untuk menangani tersebut. Kayaknya kaitannya itu dengan kesehatan kayak seperti petugas kesehatan di desanya seperti itu. Ya, saya mau menambahkan sedikit. Mungkin di desanya tuh harus ada yang terkena penyakit diare dulu biar pada sadar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menambahkan? Waalaikumsalam, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah, pas semester 2 kita sudah mendapatkan materi tentang bagaimana cara merubah perilaku masyarakat. Kalau nggak salah pelajaran Pak Dokter. Yang pertama itu adalah predisposing. Jadi kita harus cari tahu dulu latar belakangnya. Latar belakang kenapa masyarakat itu melakukan hal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah enabling, kalau nggak salah. Enabling itu kita penuhi, misal masyarakat tersebut melakukan buang sampah sembarangan atau berak sembarangan itu karena di sana nggak ada fasilitas yang tersedia maka kita lanjut ke actuating atau aksinya yaitu ya misal tadi penyuluhan dan sebagainya. Nah, setelah penyuluhan yang terakhir adalah controlling itu adalah ya mengontrolnya dengan apa? Mengontrolnya itu biasanya ya dengan aturan desanya. Maka desa tersebut wajib melakukan aturan. Misal kalau yang buang air di situ dikasih denda dan sebagainya. Itu. Jadi ada 4 kalau nggak salah yang saya pelajarin pas pelajaran Pak Dokter itu. Pelajaran apa lupa saya. Jadi ada predisposing, terus ada enabling, terus ada actuating, sama ada controlling. Pak Aman itu benar. Baik, untuk sesi pertama, pertanyaan dari Iman, kemudian ada pertanyaan dari Pak Eko, dan pertanyaan Bobi sudah dijawab. Kami sediakan 2 slot untuk penanya. Sudah masuk pertanyaan dari Mbak Neneng, dan masih sisa 1 slot lagi. Ditunggu.
Oke, sambil nunggu penanya lagi, nanti di chat aja satu lagi penanyanya. Ini tadi yang dijawab Nuha ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu Jakarta ada perusahaan daerah yang bikin pengelolaan tinja. Kebetulan saya pernah datang ke salah satu IPAL di instalasi pengolahan air limbah khususnya tinja di Jogja. Cuma yang di Jogja itu belum sampai sedetail ini. Nah, ini alatnya bisa apa ya? Jadi tinja yang disedot tadi itu apa namanya? Prosesnya bisa digunakan lagi tapi bukan untuk diminum ya, untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dikurangi kadar tinjanya. Yang mau bertanya tadi silakan langsung di chat aja nanti ya.
Oke, itu tadi ya proses pengolahan air limbah. Ya, itu apa ya, 2 tahun lalu tuh di Jakarta itu ada alat namanya Endrich. Jadi dia apa namanya, mengolah air limbah yang dari apa namanya, dari mobil penyedot tinja dijadikan air yang bersih. Caranya itu pertama itu dikoagulasi dulu. Jadi dikasih koagulan yang nanti ini habis UTS kita pelajarin tentang apa namanya, bagaimana sih pengelolaan air bersih agar kotoran itu naik ke atas. Nah, kemudian nanti disaring, difilter, kemudian di apa namanya, ada proses sedimentasi, filtrasi dan sebagainya. Itu sampai tadi proses menjadi air bersih. Cuma memang itu belum semua daerah. Nah, tadi saya baca itu ada report atau laporan dari WHO kalau setiap tahun itu ada sekitar 2 miliar orang yang terkontaminasi penyakit yang bersumber dari air dan 500 ribunya itu meninggal setiap tahun akibat penyakit yang bersumber dari air, ya diare, disentri dan lain-lain. Jadi cukup banyak. Apa namanya, memang untuk penyakit yang bersumber dari air itu mungkin kita juga mungkin sering mengalaminya ya, kayak diare dan lain-lain itu cukup sering. Kenapa? Karena tadi kontaminasi dari E. coli dan coliform tinja. Nah, Indonesia juga selain kemarin saya sering bilang Indonesia itu hasil sampah atau pembuang sampah ke lautan nomor 2 terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara terbesar kedua dunia atau yang terburuk masih BAB sembarangan di sungai setelah India. Ya, jadi kita nomor 2 terburuk dalam hal masih BAB sembarangan di sungai. Itu yang menyebabkan salah satunya kualitas airnya masih kurang baik. Nah, tadi menyambung pertanyaan Iman, waterborne disease, ya bukan ini ya, waterborne disease. Jadi diperhatikan materi saya yang kemarin, ada waterborne disease, water waste disease, water related factor, dan lain sebagainya. Waterborne disease itu penyakit yang bersumber dari mikroba yang apa namanya, yang bersumber dari air minum yang langsung dikonsumsi. Ya, contohnya penyakitnya itu diare, disentri, kolera, dan sebagainya. Itu ya. Nanti ada yang water related factor, beda lagi, water waste disease, beda lagi, dan sebagainya. Terus tadi menyambung pertanyaan Bobby, bagaimana sih caranya untuk menyadarkan masyarakat? Ya, jadi kalau kalian tahu sekarang itu lagi ada namanya program itu dari WHO sebenarnya, cuma di seluruh dunia itu diterapkan, namanya SDGs, tahu ya SDGs ya? System Development Goal System, ya SDGs. SDGs itu macam-macam goals-nya ya, ada KIA juga, kesehatan ibu dan anak, ada apa namanya, salah satunya itu adalah perbaikan sanitasi, lingkungan, dan penyediaan air bersih. Jadi pemerintah itu diharapkan, semua negara-negara itu diharapkan untuk menganggarkan APBN maupun baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan atau memperbaiki sarana dan prasarana khususnya terkait dengan air bersih. Nah, tadi yang dijawab sama Nanang, ya jadi mulai dari kenapa sih latar belakangnya masyarakatnya itu kebanyakan karena faktor budaya dan pembiaran dari awal. Faktor budaya dan pembiaran dari awal itu ya sudahlah menjadi hal-hal yang biasa, BAB sembarangan ataupun buang sampah sembarangan. Nah, untuk merubah kebiasaan ini, tadi itu tidak mudah ya, itu butuh proses yang berulang-ulang, termasuk tadi, itu perlu adanya penyediaan jamban sehat. Indramayu termasuk salah satu yang ODF-nya masih kurang, apa ya, maksudnya cakupan wilayah ODF-nya atau bebas BAB-nya masih perlu ditingkatkan lagi, ya, termasuk masih ada beberapa daerah mungkin yang Nuha pernah cerita juga, beberapa daerah yang masih BAB sembarangan di Indramayu. Jadi masih banyak yang belum bebas ODF.
atau bebas BAB sembarangan. Nah, setelah sarana prasarana disediakan, kemudian harus juga merangkul dari berbagai lintas sektor. Berbagai lintas sektor itu tadi seperti Karang Taruna, Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk merubah pola pikir atau pola hidup masyarakat. Setelah itu dikontrolling dan harus ada dievaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaikan dan dilakukan ke perbaikan selanjutnya. Kira-kira begitu ya untuk merubah pola perilaku masyarakat. Terakhir ini pertanyaan Neneng udah bisa dijawab kelompok Dewi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Neneng. Solusi untuk peningkatan penggunaan air bersih, sedangkan kualitasnya semakin menurun. Menurut pendapat kami, hal tersebut disebabkan karena hal tersebut sebagai akibat dari urbanisasi dan industri dan juga karena penggunaan teknologi produksi yang sering atau bahkan tidak ramah lingkungan. Dari hal tersebut bisa kita lihat penyebabnya itu yang paling dominan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Yang ditanyakan bagaimana solusinya? Yang pertama itu solusinya mengubah kesadaran masyarakat, membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama ini yang air. Karena sekarang kan penduduknya lebih banyak, terus juga banyak sekali menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari sumber air. Salah satunya itu seperti deterjen, penggunaan deterjen yang berlebihan dapat mencemari sungai atau sumber-sumber air. Jadi jadi solusinya yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, sehingga tidak terlalu berdampak kepada lingkungan. Barangkali ada yang ingin menambahkan. Dan menjaga sumber-sumber air tersebut. Baik, terima kasih Teh Dewi. Ya, sama-sama. Pak, udah kejawab semua. Boleh ditutup atau gimana, Pak? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Cukup ya? Ya udah kalau cukup ditutup aja, Mbak Dewi. Baik. Presentasi dari kelompok kami tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini presentasi kelompok tadi ya.